semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 TBB 43, tugas besar RBL yang berjudul Aplikasi Hukum Faraday pada Desain Kipas Berbasis Motor DC. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 6 orang, yaitu Ahmad Fadel Madani dengan NIM 123420029, Antonius Febri Prasetya dengan NIM 123350024, Kairina dengan NIM 123350027, Halimah Fitriani dengan NIM 123500024, Muhammad Hanif Azra dengan NIM 123300028, dan Oktasa Duan Prayoga dengan NIM 123420031. Kipas angin merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menghasilkan angin sebagai pendingin ruangan atau tubuh. Untuk bergerak, kipas angin membutuhkan arus DC. Dalam hal ini, penerapan hukum Faraday yang diterapkan ke dalam suatu bentuk alat peraga fisika yang disebut gaya gerak listrik. Dengan mengembangkan pembangkit listrik yang memanfaatkan medan magnet yang bergerak di dalam solenoida. Perubahan medan magnet di sekitar solenoida dapat menimbulkan arus listrik, bukan hanya medan magnet. Fenomena perubahan medan magnet yang menghasilkan arus listrik disebut induksi elektromagnetik. Hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet, dan sebaliknya, bagaimana medan magnet dapat menghasilkan arus listrik pada sebuah konduktor. Hukum Faraday inilah yang kemudian menjadi dasar dari prinsip kerja induktor, transformator, solenoid, generator listrik, dan motor listrik. Hukum yang sering disebut juga dengan hukum induksi elektromagnetik Faraday ini pertama kali dikemukakan oleh fisikawan Inggris yang bernama Michael Faraday pada tahun 1831. Alat dan bahan yang digunakan adalah kawat tembaga, magnet, paku, kardus, lem tembak, penjepit buaya, kawat, kabel, baling-baling, dan selotip. Pada percobaan yang telah dilakukan, terdapat prinsip dasar elektromagnetik, khususnya hukum Faraday. Fenomena ini terjadi ketika magnet didekatkan atau ditarik dari sebuah kumparan yang terbuat dari bahan konduktif, seperti tembaga. Terjadinya induksi elektromagnetik ketika magnet didekatkan ke kumparan tembaga, medan magnet yang berubah di sekitar kumparan akan menciptakan gaya gerak listrik atau GGL. GGL yang dihasilkan menginduksi arus listrik dalam kumparan tembaga. Arus ini bersifat sementara dan hanya ada selama ada perubahan dalam medan magnet, yaitu saat medan magnet didekatkan atau ditarik dari kumparan. Sesuai dengan hukum Lenz, arah arus yang diinduksi akan menciptakan medan magnet sendiri yang menentang perubahan dan menyebabkannya, yaitu pergerakan magnet. Efek lanjutan yang terjadi adalah arus yang mengalir melalui kumparan menciptakan medan magnet pada kumparan tersebut. Interaksi antara medan magnet dari magnet permanen dan medan magnet yang dihasilkan
oleh arus pada kumparan menyebabkan kumparan tersebut dapat berputar. Kipas yang terpasang pada kumparan menunjukkan bahwa kumparan itu berputar, memberikan visualisasi yang mudah dilihat dari fenomena induksi dan rotasi yang terjadi. Proses ini pun menghasilkan arus listrik, namun biasanya dengan tegangan yang sangat rendah dan arus yang tidak besar, tergantung pada kekuatan magnet, kecepatan pergerakan magnet, jumlah lilitan kumparan, dan properti fisik lainnya dari sistem. Generator seperti ini dapat digunakan untuk mendemonstrasikan prinsip-prinsip dasar elektromagnetisme dan konversi energi. Slide selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan alat. Kelebihan alat yang dibuat yang pertama yaitu mudah dibuat karena tidak terlalu sulit dan lama saat proses pembuatannya. Yang kedua, biaya bahan dan alat yang digunakan sederhana dan mudah diperoleh. Kekurangan alat yang dibuat yang pertama yaitu sangat rentan dan mudahlah rusak. Yang kedua, angin yang dihasilkan tidak besar jika dibanding dengan kipas elektronik modern. Slide selanjutnya yaitu perhitungan. Dalam percobaan dengan dua kumparan yang memiliki jumlah lilitan yang berbeda, dalam hal ini satu dengan 6 lilitan dan satu lagi dengan 9 lilitan. Perbedaan jumlah lilitan ini akan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja masing-masing kumparan dalam hal kecepatan rotasi dan besarnya arus yang akan dihasilkan. Berdasarkan prinsip elektromagnetik dapat dianalisis. Yang pertama, gaya gerak listrik atau GGL diinduksi dengan rumus epsilon sama dengan negatif N dPi per dt dengan keterangan N sama dengan jumlah lilitan, Pb sama dengan flux magnetik, dPb per dt sama dengan perubahan flux magnetik terhadap waktu. Yang kedua, tegangan yang dihasilkan diketahui N sama dengan 6 lilitan dengan luas penampang sama dengan 0,009 meter persegi dengan medan magnet sama dengan 0,3 Tesla, maka nilai dPb per dt sama dengan B kali A sama dengan 0,3 dikali 0,009 sama dengan 0,0027 Tesla meter persegi per second dengan epsilon sama dengan negatif N dikali dPb per dt sama dengan negatif 6 dikali 0,0027 menghasilkan tegangan sama dengan negatif 0,0162 volt. Kemudian pada N atau jumlah lilitan sebanyak 9 dengan luas penampang sama yaitu 0,009 meter persegi dengan medan magnet sama dengan 0,3 Tesla, maka nilai dPb per dt sama dengan B kali A sama dengan 0,3 dikali 0,009 sama dengan 0,0027 Tesla meter persegi per second dengan epsilon sama dengan negatif N dikali dPb per dt sama dengan negatif 9 dikali 0,0027 menghasilkan tegangan negatif 0,0243 volt. Yang ketiga, arus listrik yang dihasilkan. Diketahui jumlah lilitan sama dengan 6 lilitan, epsilon sama dengan negatif 0,0162 volt dengan R atau hambatan 10 ohm, maka arus sama dengan epsilon per hambatan sama dengan negatif 0,0162 per 10 sama dengan arus negatif 0,00162 ampere. Yang kemudian diketahui jumlah lilitan 9 dengan epsilon sama negatif 0,0162 volt dengan hambatan sama dengan 10 ohm, maka arus sama dengan epsilon per R sama dengan negatif 0,0243 per 10 menghasilkan arus sebesar negatif 0,00243 ampere. Arus yang dihasilkan adalah sekitar 0,001 dan 0,02 ampere, di mana tanda negatif menunjukkan arah arus yang berlawanan dengan arah peningkatan flux yang diberikan oleh hukum Lenz, yaitu arus mengalir berlawanan dengan peningkatan flux untuk menentang perubahan tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan kumparan yang memiliki 6 dan 9 lilitan dan juga medan magnet sebesar 0,3 Tesla, kita bisa menghasilkan cukup arus untuk demonstrasi laboratorium maupun eksperimen pendidikan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam eksperimen yang kami tunjukkan rotasi kumparan dan dengan demikian kipas yang menandakan rotasi adalah hasil langsung dari interaksi antara medan magnet kumparan dan medan magnet luar dari magnet yang didekatkan. Dengan memvariasikan jumlah lilitan atau kekuatan magnet, bisa diamati perubahan pada kecepatan rotasi kumparan. Eksperimen ini memberikan demonstrasi visual yang sangat efektif untuk memahami prinsip dasar induksi elektromagnetik.
Berdasarkan teori, kumparan dengan 9 lilitan akan menghasilkan arus yang lebih besar dan mungkin juga berputar lebih cepat, asalkan tidak ada perbedaan signifikan dalam parameter mekanis seperti massa kumparan. Namun, kecepatan rotasi juga sangat tergantung pada aspek desain dan kondisi operasional lainnya. Oke, itu tadi beberapa penjelasan dari kelompok kami. Semoga bisa dimengerti ya. Saya perwakilan dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih.